Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kulluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Buka halaman 6 juz ketiga. Kita bahas tentang toharo. Saya tanya, toharo itu apa Bu Wahyu? Halaman 6 juz ketiga. Bu Kiki, bersuci itu apa? Ya, toharo itu bahasa Arabnya. Bahasa terjemah bilghatil Indonesianya bersuci. Bersuci itu kalau dalam bahasa hari-hari kita itu apa artinya? Iya, ada yang bilang membersihkan, ada yang bilang wawi, ada yang bilang ombe, ada yang bilang cebok, betul nggak? Ada yang bilang menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam setiap ibadah kita. Nah, ini yang menjadi pembahasan akhir-akhir ini sering disampaikan. Kita suka lihat perempuan yang pakai baju kadang-kadang sampai menyentuh tanah. Kalau bahasa kita ngengsreh ya. Bahasa ibu apa? Hah? Ngengser. Tahu udah, terserah dah. Kalau udah mak-mak mau udah susah. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman kalau tanah itu sebagai sumber daripada kebersihan. Karena mereka ngambil dalil yang kemarin kita bahas tentang tayamum biturabin. Kemarin ada juga yang menganggap nggak boleh najis, betul kan? Karena apa dalilnya? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak demen sama yang apa? Berlebihan. Ada lagi yang mengatakan kulluhum jasaduna fil mar'ah auratun illa wajhun wa yadun. Sebagian ulama ada yang mengatakan semua bentuk fisik perempuan adalah kecuali apa? Muka dan dikaji lagi. Kalau muka okelah, tangan, betul kan? Ada aurat besar dan aurat kecil. Telapak tangan, mana yang aurat besar? Hum pimpa alaihum. Ayo, mana yang aurat besar, mana yang aurat kecil? Harus ngerti. Ya, tangan nih. Ada yang aurat besar, ada yang aurat kecil. Ibu kalau udah wudu gatel area misfi ibu, ya, ibu garuk pakai yang ini, maka batal. Tapi kalau ibu garuk pakai ini, tidak membatalkan wudu. Kata Bu Haji Sayuti, mana enak ngegaruk pakai ini, yang enak ngegaruk pakai. Nah, nanti kita bahas. Ya, dari itulah banyak ulama mengatakan bahwasannya tidak semua debu dan kotor itu dan tidak semua bersih itu Nah, nih najis terbagi berapa Bu? Ya, apa aja Bu?
Ya, mughalladzah, mukhaffaf, mutawassit. Sama kayak kita belajar ikhfa. Belajar apa, Bu? Ikhfa. Ikhfa ada berapa bagian? Ya, apa aja? Iya, hurufnya apa aja yang ausat? Dung dang dung dung dang dung dung dang dung dung dang dung dung dang dung. Apa aja yang akrab? Ikhfa akrab hurufnya apa aja? Huruf ikhfa itu ada 15. 15 itu terbagi mana yang ab'ad? Apa, Bu? Qaf dan kaf. Makanya orang kalau an'amta itu salah itu. Makanya saya mah gedek kalau orang ngomong, tahu gedek pakai ta enggak ada itu. Ta gitu aja. Ta ha jim. Jadi bukan nyanyi. Kalau Ahmad Dhani kan bukannya cinta apa tuh. Kalau huruf hijaiyah nggak bisa begitu. Makhrajnya harus apa? Iya. Qaf dan kaf. Itu namanya ikhfa ab'ad. Yang akrab ta. Pinter ibu ngaji sama siapa? Beli taksin ya. Pokoknya tajwid itu kuncinya dihafal. Kalau nggak dihafal bubar Bu Wahyu. Rumusnya dihafal kayak nenek. Misalkan ada pesanan 50 kilo, bawang merahnya berapa kilo. Cuma dilalahnya, Nek, kalau masakan bisa ya karena terbiasa. Tapi kalau pelajaran, la ilaha illallah, susah, betul nggak? Ditempel di dinding, ditempel di kamar, tetap aja lu. Tapi kalau misalkan kayak Bu Haji Sayuti, Bu ada pesanan 50 kilo ayam, dia sudah bisa memprediksi. Sebab bumbu kelebihan pun nggak enak, kekurangan pun. Nah, sama kayak belajar tajwid. Hukum mad yang 13. Kalau ibu nggak hafalin, madlen, mad arid li sukun, mad tabi'i, mad asli, udah paling ibu begini doang. La ilaha illallah, puyengnya. Betul apa betul, Mak? Betul apa betul? Iya. Kalau yang lain, secara jujur, ibu yang ikut tahsin, itu ilmu tajwid itu begitu, Bu. Jadi kalau ibu dapat dari Ustadzah Maswa, dari Ustadzah Win, itu basic dasar. Idhar ada 6, betul kan? Tapi kalau ibu belajar dengan ustadzah tuh yang ada di Al-Himma At-Tibyanu fi Ulumil Quran, itu bukan sekedar mempelajari bagaimana cara baca Al-Quran, bukan sekedar bagaimana adab dan akhlak, tapi bisa memahami, menyelami ilmu tajwid yang sesungguhnya. Pusing kalau kita mah enak, orang kita belajarnya terjemahan tajwid yang hijau yang 700 rupiah tuh. Ya, ilmu tajwid yang terjemahannya, Nek. Udah gitu doang. Idhar hurufnya ada berapa, Bu? 6. Nun mati ketemu apa, Bu? Alif, ha, ain, ha, ghain, ha, kelar. Idgham ada berapa, Bu? Ada berapa idgham? Ada 2, bigunnah sama bila. Apa aja hurufnya bigunnah? Bu Wahyu, bigunnah apa aja? Bila guna apa aja? Iya, yarmaluna terbagi 2. Nah, kalau dalam bahasa At-Tibyan Pul Ulumil Quran itu syadda ghairu musyadda, tasdid dan tidak bertasdid. Lah mama ditanyain apa itu ghairu musyadda, gedek. Padahal sama aja bahasanya, bila guna dan biguna. Tuh, belajar betul kan, Bu? Kalau ibu belajar tajwid, kalau nggak diulang-ulang, bener nggak? Allahumma lantas iya. Madlin, mutamatsilain, mutaqarribain, mutanajjisain. Pusing apa enggak? Apa ibu yang pakai kacamata? Pusing. Betul ya, Bu? Iya, makanya bahwasanya ilmu Allah itu luas. Apalagi hukum mad arid lisukun, mad arid lisukun. Tidak semua di ujung ayat itu bisa dipanjangkan karena ada waqaf. Waqaf itu ada berapa macam? Ya Allah, Ustazah, tahu dah, yang penting mah kita sehat, semangat belah. Semangat Ibu.
Kan ibu mah belajarnya udah selesai S2. Jadinya ini S3. Betul ya, Bu? Iya, alhamdulillah usianya sudah 17 tahun. Jadinya harap loh, betul gak, Bu? Loh, kalau dikasih PR banyak puyeng kepalanya ngaji PR-mu. Iya, itu ngebahas Yasin. Tuh. Jadi bukan Yasin, salah. Kaf ha ya ain. So, apaan begitu? Makanya saya mah gak pantas jadi guru tajwid, enggak sabaran. So, gitu. Kan salah, betul kan? Iya, makharijul fil huruf tuh bingung khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu, taharah, bersuci itu menjadi kunci. Miftahun fi kulli ibadah at-taharah. Kunci dalam setiap ibadah adalah bersuci. Jadi kalau ibu selesai wudhu, belum nyampe tempat wudhu, bawahnya udah pet dut. Sebetulnya yang harus dibersihin itu apa? Yang tempat keluarnya prepet tadi. Nah, tapi kalau kita pakai ilmu sendiri, langsung aja dah. Itu bagaimana Ustazah? Itu urusan ibu sama Allah. Kan udah diajarin, kagak boleh ya, Bu. Jadi kalau ibu udah pet gitu ya, belum nyampe tempat sholat, perut habis makannya nggak enak, sebah gitu ya. Ya kan ibu udah 17 tahun, menjelang 17 tahun nih. Terbalik itu maksudnya, udah terbalik. Ibu kan udah 16 tahun tuh ya. Jadi kadang-kadang ya begitu dah, betul ya. Salah makan sedikit, ngebrebek, betul ya. Kebanyakan makan, sebah. Nah itu, siapa itu? Siapa itu? Iya, kita sama yang begitu udah tua tuh. Jadi toharo itu memiliki peranan yang amat sangat penting. Jadi jangan pernah anggap sepele tentang toharo. Karena Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ayat 222 nih tentang toharo. Apa bunyinya? Buka Qurannya, jangan ditutup. Al-Baqarah ayat 222. Bu Wahyu apa Bu Wahyu? Klik. Ayo. Bentar, kacamata. Sok kacamata Bu Wahyu mah kacamata udah nempel. Ayo. Naon deui alasanna sok atuh mangga. Mangga ada apa bunyinya? Oke lah. Naon Bu Yani, sok. Iya. Iya. Nah, terlihat Allah memberikan pemahaman kepada kita, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah ada sesuatu yang kotor. Makanya darah haid itu disebut darah kotor. 222 udah ketemu ya. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Nih, kalau yang dulu pernah melakukan hubungan badan sebelum ibu bersuci, banyak minta ampun sama Allah. Biasanya nih perempuan kalau udah haid belum suci karena darahnya sudah merasa tidak keluar, dia langsung melakukan hubungan badan. Padahal dia belum apa? Belum mandi hadas besar. Nawaitul ghusla
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari hiyal haid an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Tuh, belum suci, belum mandi udah ngapain? Ya, padahal itu dilarang oleh Allah. Dibenci sama siapa? Kata siapa tuh? Itu baca kata Al-Quran, bukan kata saya. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Nih sampein sama anak mantu ibu. Ya, kenapa? Karena ada efeknya. Anak-anak yang lahir dengan istimewa, karena saya melakukan survei penelitian di Rumah Sakit Hermina di Klinik Tumbuh Kembang. Di sana setiap hari itu hampir ada kurang lebih 350 anak yang melakukan terapi dengan jadwal dokter masing-masing. Kenapa? Mereka itu semua anak istimewa. Berdasarkan survei yang saya buat, rata-rata orang tuanya melakukan kesalahan yang tadi saya sebutkan. Jadi Allah itu semua sudah apa? Mengatur. Yang kadang-kadang menerjang itu siapa? Kita. Karena Al-Quran sudah menegaskan bagaimana bersuci, bagaimana berhubungan yang baik menurut Allah Subhanahu. Jadi kasih tahu anak mantunya, selesaikan waktu, waktu mereka menjalankan masa haid. Bu, Aisyah itu nggak punya keturunan, betul nggak? Coba ibu bayangkan, tidak ada doa yang tidak mungkin diijabah ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar Sayyidatina Aisyah bisa hamil, betul nggak? Nggak mungkin tidak diijabah sama Allah, tapi Allah berkehendak lain. Siapa yang tak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Beliau membersamai sampai akhir hayatnya. Bahkan terakhir Rasulullah ketika bertemu sahabat Muhajir dan sahabat Ansar, pertama kali menginjakkan kakinya di Yasrib, di Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan satu amal kebaikan, yaitu memberi makan seorang fakir miskin yang buta yang selalu duduk di ujung pasar. Sampai akhir hayatnya Rasulullah mengerjakan itu semua. Padahal pengemis itu bencinya luar biasa dengan Nabi. Dia nggak lihat kalau yang nyuapin, yang mamahin itu namanya Muhammad. Sampai akhir hayatnya Sayyidatina Aisyah bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahku, hari ini ada satu sunnah yang belum engkau kerjakan sepeninggal suamiku Muhammad bin Abdullah. Apa kata Abu Bakar? Apa itu Aisyah? Yaitu memberi makan pengemis buta yang ada di ujung pasar. Baik, if'ali, saya kerjakan, kata Abu Bakar. Berangkatlah Abu Bakar bertemu dengan pengemis buta di ujung pasar. Begitu bertemu, disuapin. Suapan pertama yang masuk ke mulut fakir pengemis itu, dia berkata, sesungguhnya engkau siapa? Yang menyuapiku ini bukan orang yang biasanya memasukkan makanan ke dalam mulutku. Apa kata Abu Bakar? Naam, fi ghairi man, saya bukan orangnya. Kata Abu Bakar, sesungguhnya orang yang selalu memberimu makan, memamahkan makananmu adalah Muhammad yang saat ini sudah wafat. Saat itu juga pengemis menangis. Betapa mulianya hatinya, betapa dengan keikhlasannya bisa memberikan kebaikan saya yang buta. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa aku tidak diberikan keturunan wahai ayah? Kenapa? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada Allah agar aku diberikan keturunan? Apa jawab ayahandanya wahai Aisyah?
Semua apa yang engkau minta, apa yang engkau takdirkan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ibu lihat, ibu tanya dengan Kiai Haji Jamalul Lail, Sayyidatina Aisyah itu kurang lebih mengeluarkan 2000 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya perempuan satu-satunya perempuan istri Nabi yang paling cerdas, paling banyak mengeluarkan hadis adalah Sayyidatina Aisyah. Allah tidak merepotkan Aisyah dengan keturunan. Allah tidak memberikan Aisyah seorang anak, tapi Allah memberikan takdir yang indah, takdir yang baik dengan menjadi perawi hadis. Insyaallah. Mudah-mudahan kita begitu. Selalu menerima takdir karena Allah. Bahwasanya takdir yang terbaik itu datangnya dari at-taharatu hiya fi'lu ma la tasihu as-salatu illa bi. Wa hiya naw'ani taharatun minal hadath wa taharatun minal khubuth. Toharo secara simpelnya nih dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah, kitab dasar, yaitu melakukan suatu perkara, melakukan suatu perkara yang tidak bisa sah. Nah, berarti kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Ada berapa syarat sahnya sholat? Ya, perkara yang tidak bisa sah sholat tanpa melakukan hal tersebut. Apa maksudnya hal tersebut? Toharoh. Dan bersuci itu ada dua macam, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa kajian fikihnya yang ilmiah, yaitu suci secara jasmani dan suci secara rohani ataupun batiniah. Tuh, perkara melakukan suatu perkara yang tidak bisa sah salat tanpa melakukan yang namanya tohar. Tuh, jadi kalau mau wudu ngapain dulu? Itu haro. Jadi bukan mau sholat, mau wudu. Sholat mah masih lama babnya. Jadi kalau belum wudu ngapain dulu tuh? Toharo, bersuci. Pengen gak pengen diapain? Pengen gak pengen diapain? Pengen gak pengen diapain? Tawa lah. Ya, pengen gak pengen dibasuh, betul kan? Pengen gak pengen diapain? Apanya dibersihin? Anunya. Payah nih nenek-nenek ya. Dibersihin. Ini penting. Karena jangan sampai nanti di akhir tua ibu kesulitan sendiri untuk menjaga toharoh. Gampang pipis, betul kan? Kebabayan, tahu nggak? Makanya dalam Islam, dalam fikih bab toharoh, pipis bagi seorang perempuan disunahkan beristibro. Tuh nanti itu babnya tuh. Beristibro itu sunnah yang disunahkan sama Nabi, diantaranya bukan sekedar berdehem 3 kali, tapi posisi pipis menentukan bagaimana kita buang air kecil. At-taharatu minal hadath, bersuci dari hadas yang pertama ialah wudu. Makanya kalau wudu perempuan nih ada 6 darah yang keluar. Haid, mani, ya Bu ya, wilada, istiharah, madhi dan wadhi. Madhi dan wadhi ini tidak wajib kita mandi hadas besar, cukup dengan berwudu. Tuh, biar tahu apa itu madhi, apa itu wadhi. Madhi itu biasanya keluar darah putih yang keluar menjelang kita haid atau sebelum kita haid. Itu madhi. Kalau wadhi itu darah putih yang di dalamnya ada penyakit
yang menyebabkan baunya tidak enak dan gatal, yang biasa dalam ilmu kedokteran disebut keputihan. Ini tidak wajib mandi hadas besar, cukup dengan berwudu. Yang 4 ini wajib mandi hadas besar. Oh gitu. Lah ini apa kurang ini, nenek ada banyak. Oh gitu. Oh, dia mau kasih tahu handphonenya Apple nih. Lanjut, gak bercanda. Jadi ingat ya, ada 6 perkara yang menyebabkan kita mandi hadas besar. Betul ya Bu? Tadi itu udah sebutin. 2, tidak perlu mandi hadas besar, cukup dengan berwudu. Madhi dan wadhi. Ini harus pahami. Kemudian yang kedua yaitu wal ghuslu, bersuci dari hadas. Yang pertama yaitu wudu, yang kedua adalah mandi. Tadi yang saya sampaikan, tanpa mandi hadas besar, tanpa bersuci hadas besar, ibu tidak bisa melakukan ibadah. Setelah ibu selesai haid, betul gak? Selesai ibu mandi, selesai ibu junub, betul gak? Selesai ibu nifas, betul gak? Selesai ibu wiladah, betul gak? Nah, ini mewajibkan kita mandi hadas besar dengan apa? Niat mandi hadas besar. Nggak bisa dia dengan berwudu doang. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, apabila kamu tidak menemukan air, maka bertayamum. Surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Makanya kita nggak boleh menunggu-nunggu, menunda-nunda junub. Selesai junub harus segera apa? Mandi hadas besar. Nggak boleh ditunda-tunda. Ngerti nggak? Ngerti nggak Bu? Karena pernah ada cerita kisah salah seorang sahabat menunda-nunda mandi junub, kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mati dalam keadaan junub. Ada yang terjadi? Banyak. Biasanya kalau yang sakit tuh, itu sering menjelang ajalnya. Dulu saya pernah punya pasien, punya jamaah lama dirawat di RSCM, suaminya menjelang di penghujung, ya kita nggak tahu takdir, malamnya itu minta berhubungan badan. Akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan karena manusiawi, hak seorang laki-laki, betul kan? Qadarullah, takdir Allah berkehendak lain. Pagi nggak apa-apa, kemudian ba'da zuhur Allah mengambil, dia masih dalam keadaan junub. Nah seperti itu yang ditakutkan ya. Kemudian yang ketiga tayamum. Kemarin dalil tentang tayamum dan surah apa? Iya, ayat berapa? Iya, kalau tayamum nggak perlu sampai pergelangan tangan, sampai sikut, cukup sampai dengan pergelangan Nah, jadi perempuan kalau tayamum nggak usah ngangkat apanya. Iya, sampai mananya? Iya, ilal ka'bain, nggak perlu, cukup sampai mana? Dalilnya surah Al-Maidah ayat berapa? Iya, kalau wudu itu dengan air. Makanya dibasuhnya sikut, kedua sikut sampai mana? Ilal marafiq, ilal ka'bain ya. Tapi kalau tayamum yang dibasuh cuma muka dan kedua, iya itu pun sampai mana? Enggak sampai. Iya, paham? Iya, udah ngerti. Kalau yang nggak masuk salah sendiri, jadi nggak usah keder. Iya, jadi ya paham Bu. Jadi tayamum itu enggak ibu gini-giniin, nggak ngapa-ngapa ya Bu. Tayamum yang diginiin tuh kalau ibu ambil wudunya, ambil tanahnya, taruh di baskom, taruh di nampan, betul nggak Bu? Berwudunya dengan apa Ibu? Dengan pasir, dengan debu, dengan tanah yang diambil dari dalam tanah. Ya paham gak nih? Ketika ibu bertayamumnya dengan
tanah yang ibu ambil, boleh ibu begini-begini, karena nggak mungkin langsung begini. Berarti kalau ibu langsung begini, tanah semua di sini. Karena tayamum itu biturabin, cukup dengan debu. Kalau ibu tayamumnya di dinding, di depan kursi pesawat, cukup ambil langsung apa yang pertama kali dibasuh? Iya, bisa bu? Bisa nggak? Praktek mau wallahu a'lam bishawab. Apa niatnya tayamum? Lihat buka buku. Apa niat tayamum? Nawaitu tayamum listibahatis shalah fardhu lillahi ta'ala. Gampang nggak? Iya. Bisa. Nah, jadinya tuh tidak bolehnya kita meninggalkan orang kalau dalam keadaan sakit bertayamum, dia boleh menjamak mengqashar sholatnya karena dia dalam keadaan dalilnya mana? Itu tadi Al-Maidah ayat 2. La ilaha illallah. Wa in kuntum marda aw ala safar, betul kan? Tuh. Lanjut. Mau praktek tayamum? Gampang bu, tayamum itu paling enak, nggak ribet ya bu ya, paling simple tuh. Makanya orang kalau udah paham tentang ilmu sholat, udah nggak bingung dia tentang bab sholat. Nggak ada dia untuk menyia-nyiakan waktu sholat atau menunda-nunda waktu sholat. Sholat boleh dijamak kalau kita perginya memang memenuhi syarat 80 km. Kalaupun tidak memenuhi syarat 80 km, kita bisa prediksi perjalanan kita, kepadatan kendaraan, frekuensi kendaraan, betul nggak? Kemudian yang kedua, perginya kita itu bukan untuk maksiat. Sholat dijamak di qashar kalau perginya nginep. Kalau perginya lebih dari 80 km, paham nggak bu? Udah itu aja. Kalau ibu punya waktu jamak takdim, kerjakan selama ibu safar jamak takdim. Kalau ibu lebih nyamannya melakukan jamak takhir, ibu kerjakan jamak takhir. Paham bu? Nggak ada yang susah. Yang susah itu apa? Yang susah apa? Iya, yang nggak boleh itu ninggalin sholat. Sama kayak saya. Tadi pagi ada yang nanya, Ustazah, sejauh mana pentingnya sholat sunnah rawatib? Tahu sholat sunnah rawatib? Iya, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Ada yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Dia nanya sebetulnya sholat sunnah qobliyah, ba'diyah di waktu zuhur itu berapa Ustazah? Ibu ngerjainnya apa? Saya bilang gitu. Saya biasanya ba'diyahnya doang Ustazah, 2 doang. Kata dia gitu. Jadi 4-2. Tapi kata teman saya 4-4-4. Teman saya yang bilang satu lagi katanya nggak ada, udah 4-2 aja. Yang satu lagi bilang 2-4-2. Saya bilang yang mana ibu kerjakan? Rawatib yang ibu kerjakan, muakkadah khairu muakkadah, jangan sampai ibu tidak mengerjakan sholat zuhurnya. Paham bu? Paham nggak? Nggak usah ribut, bener nggak? Iya, paham bu? Iya, ibu yang penting istiqomah bukan dawamnya. Yang berat itu kan istiqomahnya. Jadi bagaimana Ustazah? Ya keyakinan ibu mau mengerjakan mana yang istiqomah? Ya udah Ustazah, bismillah, saya belajar dengan almarhumah Ustazah Haja Aisyah Saleh, neneknya Ustazah Heni, ibunya Ustazah Winangsi. Jadi ya sudah, saya pakai apa yang ilmu saya dapati dari beliau. Sudah kelar. Jangan sampai gara-gara rawatib akhirnya sholat zuhurnya apa? Nah, salah niat, betul kan? No, nenek-nenek mah langsung kebanyakan sholat 4-4-4 misalkan gitu. Nah, saya selalu seperti itu bu. Apapun yang ibu kerjakan, yang penting ibu istiqomah. Istiqomah. Ibu duha 2 rakaat doang kelar, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Jam 7 ibu udah duha. Jangan gara-gara duha
ntar sholat zuhurnya 1:30. Ibu tahajud 2 rakaat karena bilangan sholat sunnah itu rakaat ini udah jelas. Paham nggak Bu? Bu? Bilangan sholat sunnah itu cuma rakaat ini, beda sama sholat fardu. 4 rakaatin, betul kan? 3 rakaatin. Yang 2 rakaat cuma sholat subuh. Coba ibu baca fadilah tertinggi dalam sholat rawatib yang ada hadisnya itu, yaitu sholat sebelum fajar. Betul kan? Ibu tahajud 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting tahajudnya wa minal lail, sepertiga malam, jam 2, setengah 2. Perintahnya Allah, betul nggak? Lah jangan ibu sholat tahajud jam 3:30, jam 3, subuhnya 5:30. Ya Allah, habis tahajud nikmat banget, tidur sampai lupa subuh 5:30. Misalkan gitu ya Bu. Mana yang ibu pilih istiqomahkan? Fardunya. Benar gak Bu? Menjaga waktu sholat, menjaga urusan sholat itu bukan perkara mudah. Kita ini jadi orang benar kalau ada di Mekah, di Madinah doang. Nggak ada di bumi anggrek jam 2 ibu jalan ke masjid. Ditanya sama orang, sama satpam, Bu ibu ngigo? Enggak, saya sadar kok. Betul nggak Bu? Cuma di Mekah, di Madinah 2:30 ibu jalan kemana? Ke masjid. Lah kalau di TU selain bulan Ramadan, selain sahur gitu, ya ditanya ibu, ya itu Bu Wahyu mau kemana no? Mau itikaf di masjid, baru 2:30. Bu, punten ibu mau kemana? Masjid. Menjadi sesuatu yang apa? Aneh, padahal ini datengin masjid. Tapi kalau di Mekah enjoy semuanya. Di Mekah tengah malam buta kita nyari kebab, nyari biryani, nyari apa, jalan-jalan. Coba kalau di sini di Blok TU, dia mau kemana itu? Wah, nenek-nenek bener di sawan, kenapa? Hah? Iya, coba bayangin, kita beli aja nih ketoprak, beli ketoprak tuh di depan situ 11:30 malam. Tumben usahanya belum tidur, lah lapar makanya bisa tidur. Itu yang harus bisa kita pahami. Itu yang harus kita mengerti. Sejatinya menjaga istiqomah dalam setiap ibadah tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur riya. Makanya kenapa orang yang murojaah, orang yang hafid Quran, orang yang hafalan Quran lebih berat ngejaganya dibandingkan mendapatkan hafalannya. Saya ditambah beras 6 tahun 17 juz sampai surat Al-Isra. Pulang ke Bekasi, kenal sama mama, diajak makan bakso yang pedes, pokoknya udah rontok. Sulit menjaganya, paham Bu? Ngedapatinnya susah. Tinggal apa? Lingkungan, niat yang kuat, pergaulan, betul? Begitu pulang ke Bekasi, ngajar, taklim, selesai taklim, maulid, selesai maulid, pindah rumah, maulid, baca Syarafal Anam, pulangnya Bu, itu yang lebih sulit. Makanya menjaganya itu sulit. Makanya lihat Ustaz Zawin, logikanya tuh, iddah 4 bulan 10 hari. Saya aja belum tentu bisa mencontoh beliau. Quran itu karena terbiasa membaca, karena terbiasa istiqomah jadwal membacanya, lama-lama hafal. Kayak kita baca buku, catatan-catatan kita. Kayak kita baca laporan-laporan dengan teliti keluar. Kalau kita melakukannya istiqomah, pagi selesai duha, jam 8:30 udah ngederes Quran,
siang ba'da zuhur jam 12:30 udah ngederes melanjutkan Quran. Nah kita kayak gitu bisa kagak Bu? Bu Ustaz Rawin tuh udah 74 tahun deh. Almarhum Bapak wafat 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Modal dasarnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari 30 juz. Setiap hari diapain? Murojaah. Akhirnya lama-lama tuh. Kita bisa nggak Bu? Woi, bisa nggak Bu? Aduh ya Allah Ustaz, insya Allah bisa, cuma masalahnya nyampe nggak kita 74 tahun ya Bu ya. Betul nggak Bu? Oh, tiap malam on time bangun tahajud jam 3 kurang 1/4. Kalian kita nunggu 74 tahun ya Bu Wahyu. Ustaz Gawin tuh kalau udah jam 3 kurang 1/4 udah bangun, mandi, tahajud. Lah kalau kita begitu besok paginya lu ngapa Ji malam gua kebanyakan tahajud, ya Allah tuh. Makanya mumpung kita masih muda, ibda bin nafsik, kita mulai dengan diri kita sebab tua tidak jadi jaminan kita menjadi orang yang ahli ibadah. Tapi kalau kita minta sama Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah apa itu? Iya, ayat berapa? Dung. Ayo, ayat berapa Bu? Enggak ada barusan sampai mana? Iya, 186 udah ketemu mah. Iya. Itu perintahnya Allah, diskusinya Allah sama Kanjeng Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ibu sering tahajud, ayat itu pasti ibu baca. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka Muhammad, ya Muhammad, kata Allah gitu, kamu sampaikan kepada hambamu, umatnya kita nih, kita. Wa idza sa'alak, apabila meminta, nyuwun, idzanya itu syartiyah. Orang kalau minta itu ada syaratnya, betul nggak? Salah satu syarat yang harus kita penuhi yaitu at-taharatu, bersuci. Berarti Ustazah, kalau dalam bahasa tesis, bahasa skripsi, bersuci itu termasuk keyword, betul, termasuk kunci, key, menjadi pembuka. Makanya mudah-mudahan ibu semakin ahli ibadah dengan semakin baiknya bersucinya ibu. Paham? Paham Bu? At-taharatu minal khubuth. Kalau tadi taharatul minal hadath, kalau sekarang taharatul minan najis. Hiya al-istinja'u, yaitu apa itu istinja? Ya, tadi yang saya bahas. Wawi, ombe, cebok. Orang Betawi bilangnya apa? Cebok. Orang Sunda ombe, orang Jawa wewo, lihat itu. Wa ijalatun najasati 'anil badan wath-thawb wal makan. Dan yang selanjutnya yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Harus perhatikan tuh. Najis yang paling bikin kita sewet kesel itu nya cicak. Ya Bu ya. Ya iya najis. Ibu Masya Allah udah capek-capek nguras kolam kamar mandi, bener gak? Bak seiprit, betul gak? Cicak.
Di ujungnya, di ujung kamar mandi kita, baknya ada nya ya Allah ilallah, udah capek-capek ngapain? Oh, nguras, akhirnya diapain lagi? Iya. Anwaul mutahharati, macam-macam yang bisa mensucikan alat. Nih, alat yang bisa untuk dipergunakan untuk bersuci arba'atun, ada 4. Prioritas pertama yang paling enak, paling nikmat yaitu al-ma'u, bersuci dengan pakai. Enak gak? Oh, enak banget, buarbur, betul gak? Tuh, paling enak. Kemudian yang kedua, watturabu, dengan ya ilah ilallah, bagaimana caranya bertohar, bersuci pakai tanah, betul nggak? Ngebayangin wawi, masa tanah ngebul semua masuk gitu ya. Nah ini harus dibayang nih. Ya bukan dalam artian, ibu kenapa ketawa bu? Bukan dalam artian tanah ibu masukin ke misfi ibu, bukan. Tetap caranya tadi begitu Bu Ahyu. Tuh dielap begitu. Lah kan kalau lagi sehat mah nggak kayak gitu, kalau lagi sakit, betul nggak Bu? Tuh makanya selalu minta sehat sama Allah. Makanya paling enak bersuci itu dengan apa? Air. Makanya kalau kita bahas dalam Al-Quran ada 7 macam air yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada berapa Bu? Air apa aja? Makanya Bu, kalau ibu punya cucu, punya mantu, zaman sekarang kan ada yang namanya tisu basah. Tapi kalau tidak bisa mempergunakannya secara baik, itu tidak mensucikan. Paham Bu? Harus paham. Makanya semua tisu basah pasti ada harumnya, ada aromanya, betul nggak? Kalau ibu besok punya cucu ibu, iya, cucu ibu pupuk, pertama yang harus ibu ambil tisu basah apa tisu kering? Tisu kering. Iya, karena kan sebagai pengganti turab, sebagai pengganti debu. Habis setelah dibersihkan kotoran yang ada di belakang dubur cucu kita, baru dibersihin pakai tisu basah. Paham Bu? Makanya punya ilmunya. Nah, kalau misalkan ibu bersihkan dengan tisu basah, harum tisu basah itu tidak menghilangkan harum daripada kotoran, bekas kotoran yang keluar dari pantat cucu kita. Makanya kalau udah kering, harumnya hilang, baunya tidak hilang. Najis itu ada warna, ada bau, ada rasa. Makanya tikus, ibu tahu tikusnya udah dibuang kapan tahu, baunya masih. Makanya disebut dengan najis mughalladha. Paham? Paham Bu? Diem aja liatin. Iya udah tua atau mau udah pokoknya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya wa ijalatun najas. Yang kedua wa turabun, dengan tanah, wal hajaru, dengan batu. Ibu ngebayangin ledeh semua pakai batu. Iya, kalau ibu nggak ngalamin, nggak tahu ibu mah. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW pada saat perang Badar, perang Khandaq, perang Siffin, perang Badar, Badar 1, Badar 2, betul kan? Banyak di antara para sahabat Nabi yang istinjanya dengan apa? Dengan batu. Makanya kenapa disebut Hajarul Aswad, batu hitam. Makanya ibu yang punya suami hitam sayang Bu. Ya, suami ibu bagaikan hajarul. Ya termasuk suami saya hitam, makanya saya bilang alhamdulillah ya Allah, ya Allah anugerahkan saya hajarul aswad. Kata suami saya astagfirullahaladzim. Bukan bandingin batu, kan kemuliaan hajarul aswad, betul nggak? Siapa yang tak mau nyium hajarul aswad? Bener ya? Loh, semua makanya kita mau gak usah jauh-jauh. Makanya cukup bertahlim dengan hajarul aswad. Saya udah punya di rumah aswad. Kalau malam Jumat saya ciumin, yo kata ayahnya anak-anak, ngapa sih hajarul aswad gitu.
si ama cicing we ayo digubes-gubes. Jadi saya gitu Bu, kalau ba'da maghrib nanti nih ba'da maghrib gitu ya. Itu kan biasanya ayahnya pulang kerja, salat jamaah pulang terus ke rumah gitu. Udah tuh saya uwel gitu. Ngapa sih Mi? Kata dia Hajarul Aswad. Makanya dia kadang-kadang rugi mandi gitu kata dia gitu. Ya itulah romansa rumah tangga selagi masih pada sehat. Jadi dia udah tahu tuh sengaja. Cuma kadang-kadang ya Allah ya Rahman ya Rahim suka digodain, diangkat nih Hajarul Aswad gitu. Nggak mau kalau ketiak Mas saya bilang gitu. Nah itu romansa rumah tangga. Hajarul Aswad. Bisa nggak Ibu bersuci dengan Hajarul Aswad dengan batu? Mikirin aja Ibu udah bingung, ledes apa enggak, ntar priwe caranya dengan satu batu, bukan 4 batu dipilih, enggak, satu batu itu menjadi beberapa, minimal 3 Ibu membersihkan di mana keluarnya kotoran itu. Udah jangan dipikirin dah ya. Tapi memang terjadi Bu, waktu saya ke Lampung ke Mesuji, ada orang Mesuji di sini. Nggak ada ya, orang Bandar Lampung, Mesuji Bu Ayu. Saya dari ngebesan dari Wisma Jaya dapat besan orang Lampung. Kan itu kan kalau mulai lepas Natar Bandar Lampung itu jalan kan hutan melulu, betul nggak? Ya bener kan? Ada namanya Ustazah Imas. Aduh Ustazah Win, itu kumaha kunaon wa gitu. Aduh nyi teh nyeri beuteung, hayang pupuk gitu. Aduh kumaha yuk gitu. Ngerti nggak tuh? Ditransit. Wah kenapa? Sakit perut, pengen pupuk gitu. Kata Pak supir, aduh gimana Bu, ini tuh di hutan. Kan di Lampung walaupun tol kiri kanan hutan. Maknya turun di jembatan ini suruh turun, betul nggak? Mobilnya bus hibat 3/4. Nggak ada WC-nya di belakang, nggak ada. Saya bilang Pak supir kasihan daripada nanti kebabayan semobil bau, pinggir. Ya tua tuh kumaha saya Ustazah Win, Ustazah Farida itu megangin. Ngerti nggak? Ngalangin. Kata dia Neng Heni teh kumaha wawinya pakai batu heula. Pakai batu wah. Kata Wah Imas pakai daun pisang nggak boleh. Nggak boleh. Yang betul ambil daun pisang taruh di bawah buat natakin pupuk wah. Da tumeureun neh ini lamun teu ditatakin mah geuli aya rumputna ada itu. Bener Bu. Begitu ambil daun pisang digelarin, wah ilaha illallah itu mules beneran wah Imas. Ya, dari atas nenek-nenek, Ustazah saya bawa tisu basah. Iya, lu telat udah ngambil. Nah, udah tuh begitu pakai batu, pakai tisu basah, pakai aqua tuh. Ya, itu namanya keadaan. Iya. Bau nggak usah jatuh meureun. Namanya juga kotoran, tapi kan pahalanya gede, betul nggak Bu? Tuh. Itu setiap perjalanan pasti punya cerita. Ini kayak sekarang nih, ada salah satu travel yang jamaahnya kabur, travel MHU, Sofianti namanya. Iya. Kenapa Ustazah? Karena ada resikonya buat travel. Satu, masa berkunjung visa umroh itu 3 bulan. Sofiati udah hilang selama 2 minggu. Ternyata memang dari rumah dia niatnya bukan ibadah. Dia punya pacar di Pakistan, nyusul pacarnya yang ada di Mekah. Perempuan tuh. Makanya kita mah sesama setan gak usah mendahului. Karena kita ini banyak apanya? Setan. Lo baca Ibu hadis dari Imran, kenapa di surga paling sedikit perempuan, betul nggak? Ibu nggak percaya dengan surah Al-Lahab? Percaya. Wa mar'atuhu hammalatal fi jidha hab. Surah apa itu? Iya, kalau ibu mah keren surah Al-Lahab. Kalau ngaji di kampung surah Tabak. Betul nggak? Loh, saya pernah berantem Bu, buka Al-Quran Al-Baqarah ayat 255, Ustazah ayat kursi. Ya udah terserah dah.
daripada berantem. Betul nggak Bu? Kalau saya di kampung udah ngajar gak kayak ibu mau orang elit, orang pintar, al-insyirah ngerti. Kalau saya ngajar di kampung Gudang, ayo Bu kita baca surah Al-Nasroh, ayo Bu kita baca surah Tabat, ayo Bu kita baca surah Kulhu. Kalau ibu makan keren, ayo Bu kita baca surah Al-Insyirah, ngerti alam. Nah, Sofiatun pergi udah Sofianti. Makanya direktur MHU telepon saya, bagaimana kalau tidak travel itu akan dibekukan dan kena denda ratusan juta. Tuh, makanya kata Maji, Sofianti lu di mana? Dan memang dia udah punya niat jahat. Pada saat si Titur dia izin nggak ikut, katanya sakit. Jadi hati-hati Bu. Nah, pas dicek di kamarnya, kopernya doang ada, pakaiannya nggak ada. Berarti dia memang udah apa tuh? Iya, na'udzubillahi min. Siapa Bu? Sofianti. Makanya kita orang umroh itu dengan takdir dan rizkinya masing-masing. Sekarang peraturan terbaru nggak boleh bawa zam-zam di dalam koper. Sebetulnya peraturannya sudah lama. Kalau ibu mau bawa zam-zam di dalam koper tidak melebihi dari 100 mili. Betul kan? Kalau cairan lebih dari 100 mili pasti diapain Bu Wahyu? Iya, dibongkar. Di pinter-pinternya ibu aja cari ke Tanah Abang botol 100 mili. Mau ngapain Po? Buat zam-zam 100 mili. Ya segede botol Presker, betul nggak? Atau botol minyak kayu putih. Tapi jamaah tetap aja ada yang dablek. Kemarin aja Agustus tanggal 13 itu ada kurang lebih 10 koper yang tertahan di Jeddah. 4 hari baru diterbangkan. Makanya ibadah itu kembali sama niat dan takdir kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma wafiq lahu kami tarik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah dengan ilmunya.